Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama melakukan saat teduh. Selamat pagi Roh Kudus. Saya percaya sekali ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya percaya sekali kita diteguhkan, mendapatkan pewahyuan yang baru di dalam Tuhan, dan lebih daripada semuanya itu kita punya pengharapan yang baru kembali. Sebelum kita memulainya, mari kita datang kepada Tuhan, menutup mata kita, meneduhkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rahmat-Mu. Kami mengucap syukur mata-Mu selalu melihat kami, selalu ingin memulihkan kami, memanggil kami sebagai anak yang Kau kasihi, menyebut nama kami sebagai anak-anak yang Kau cintai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semakin kami mengenal Tuhan, semakin kami mengerti betapa berharganya hidup kami. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ya, terima kasih Tuhan. Lebih dari harta, kalah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita bawa hati kita, kita angkat tangan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Mari kita kembali menyanyikan lagu ini. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Dari harta, kalah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita bawa hati kita dan kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
menyatakan pengharapan kami Kau dalam pegang setiap janji-Mu. Kau pegang Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu setia, Haleluya. sediakan semua berkat-Mu. Tak Kau pernah sediakan sekalipun Kau Kau memalingkan wajah-Mu, karena tangan-Mu yang kuat mengangkat kami Tuhan. Lebih dari semua yang baik, Kau kasih-Mu lebih baik. Tak pernah Kau biarkan kami Tuhan. Kasih setiamu, kemurahan-Mu Tuhan tak dapat digantikan oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau. Mari sama-sama kita katakan lagu ini saudara. Segala pujian syukur bagi-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Mari kita katakan bersama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Mari saudara. Yesus, kemuliaan-Mu Amin. pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Amin Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Kita katakan kembali bersama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku Memuji-Mu dan menyembah-Mu Allah. memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan pujian, pengagungan kepada Tuhan, penghormatan,
kepada Tuhan Yesus yang oleh kematiannya saudara dan saya dilayakkan untuk menerima kebaikan Bapa. Oleh ketaatan satu orang kita dibenarkan sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Tenanglah jiwa kami, berpengharapan di dalam Engkau karena Kau yang menjanjikannya setia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kami dari ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, sehingga kami teguh dalam pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini dimanapun saat ini berada, mari kita tenangkan sejenak hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini tentang fokus. Kemana fokus kita, maka menentukan damai sejahtera kita. Hari ini kita akan belajar tentang Simon Petrus yang berjalan di atas air, manusia pertama yang berjalan di atas air, lalu tenggelam. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita mulai ceritanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja berkhotbah di hadapan 5.000 orang dewasa laki-laki. Diperkirakan bersama dengan anak kecil dan para wanita, dia berkhotbah 14.000 atau 15.000 manusia pada saat itu. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak lebih dahulu naik perahu karena Tuhan Yesus mau berdoa semalam-malaman. Lalu diceritakan di Matius 14 ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Jadi perahunya sudah diombang-ambingkan. Kemudian kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," kata mereka. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu seperti biasa, Petrus langsung merespon yang pertama. Dia berseru dan menjawab Tuhan Yesus, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ini respon yang sangat luar biasa. Lalu apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus? Kata Yesus, "Datanglah." Ayat 29, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, kalau kita lihat keadaannya, pada saat itu sedang ada angin sakal, angin badai, perahunya sedang diombang-ambingkan, itu keadaannya, sudah terjadi angin badainya. Lalu ketika Tuhan Yesus datang, Simon Petrus berkata, "Apakah itu Engkau Tuhan? Kalau itu Engkau, perintahkan dong aku untuk jalan di atas air." Fokusnya Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Mari, berjalanlah." Kemudian di ayat berikutnya, ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Perhatikan saudara, di ayat 29, Simon Petrus sudah berjalan di atas air. Tetapi ayat 30, ini poin yang sangat penting, ketika dirasanya tiupan angin. Pertanyaannya, dari tadi sudah ada nggak tiupan anginnya? Sudah ada. Sudah ada badainya? Sudah ada. Tapi kenapa Simon Petrus bisa berjalan di atas air? Karena dia fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau mata kita, hati kita, pendengaran kita fokus kepada janji firman Tuhan, maka kamu tidak akan bimbang, kamu tidak akan khawatir. Sama seperti Simon Petrus, ketika matanya fokus kepada Tuhan Yesus, dia tidak bimbang, dia tidak khawatir. Tetapi dikatakan di ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, sekarang fokusnya berubah. Dia tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus, dia fokus kepada masalahnya. Masalahnya bukan baru muncul, masalahnya sudah dari tadi. Tapi sekarang dia fokus kepada masalahnya. Mungkin saat ini saudara fokus, kamu yang sakit fokus kepada sakitmu. Kamu mengeluh, kamu ceritakan kepada semua orang betapa menderitanya kamu.
supaya kamu mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Kamu menceritakan betapa sakitnya apa yang kamu alami saat ini. Kamu fokus kepada masalahmu. Itu sebabnya tidak selesai-selesai sakitnya. Kamu tidak kunjung menerima pemulihan. Kalau saat ini kamu bermasalah dalam finansial, kamu mungkin mengharapkan belas kasihan dari orang, mengharapkan orang lain memberikan perhatian kepada kamu. Fokus terus kepada masalahmu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Yakobus 1 firman Tuhan katakan, kalau kita berdoa, janganlah kamu menjadi bimbang, janganlah kamu khawatir. Yakobus 1 ayat 6, orang yang bimbang itu seperti air laut yang diombang-ambingkan oleh angin katanya. Kenapa diombang-ambingkan? Sebentar percaya, dengerin firman, percaya. Sebentar lagi fokus sama masalahnya, dia khawatir, dia bimbang lagi. Dia khawatir lagi, dia bimbang lagi. Yakobus 1 ayat 7, orang yang khawatir, orang yang bimbang, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, kita tidak akan menerima apa-apa. Kamu tidak akan menerima kesembuhan, kamu tidak akan melihat mukjizat, kamu tidak akan melihat jawaban-jawaban dari doamu. Karena kamu bimbang, kamu khawatir. Kenapa kamu bimbang? Karena kamu fokus kepada masalahmu. Tapi kalau kamu fokus kepada janji firman Tuhan, kalau kamu fokus kepada Tuhan Yesus, kepada apa kata Tuhan, kamu akan berjalan di atas air. Kamu akan berjalan dalam kemustahilan. Kalau kamu fokus kepada Tuhan Yesus, kamu akan mengucapkan janji Tuhan. Bukan perasaanmu, bukan pengetahuanmu, bukan kekhawatiranmu, tapi kamu akan mengucapkan aku percaya. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku percaya, aku sembuh. Saudara akan mengucapkan bahwa Lazarus saja yang sudah mati 4 hari bangkit. Apalagi kalau cuma tumor stadium 3, pasti sembuh. Tidak ada sakit yang lebih besar dari nama Tuhan. Karena nama Tuhan di atas segala nama. Selama penyakitnya masih ada, nama Tuhan jauh lebih besar daripada semuanya itu. Lalu yang kedua, kok bisa ya Simon Petrus tenggelam? Bukankah di situ ada Tuhan Yesus? Dan Tuhan Yesus yang memerintahkan dia untuk berjalanlah. Ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu berkata begini, mungkin pada saat pujian penyembahan kita suka mendengar, Tuhan Yesus hadirlah di tempat ini. Kalau engkau hadir, maka mukjizat terjadi. No, saudara. Saudara salah mengerti. Tuhan Yesus hadir, bahkan dia tinggal di dalam engkau. 1 Korintus 6 ayat 17. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Kristus, dia menjadi satu roh. Allah tinggal di dalam kita. Kemudian yang berikutnya, saudara, kalau Tuhan tinggal di dalam engkau, mukjizat sudah disediakan. Efesus 1 ayat 3, kesembuhan sudah disediakan, berkat sudah disediakan. Sekarang yang masalah bukan kehadiran Tuhan, yang salah adalah respon kita. Sekalipun Tuhan hadir di tempat ini, tapi kita fokus kepada masalah kita, kita terus membicarakan sakit kita, kamu tidak akan pernah melihat mukjizat. Pada saat itu, Tuhan yang memerintahkan Simon Petrus keluar dari perahunya. Tuhan yang memerintahkan Simon Petrus berjalan di atas air. Tuhan Yesus ada di sana. Petrus tenggelam karena dia fokus kepada masalahnya. Dia fokus kepada badainya. Tetapi ketika dia fokus kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Hari ini, fokuslah kepada janji firman Tuhan. Apa masalah saudara? Bawa masalahmu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Caranya, kalau itu masalah keluargamu, masalah suamimu, datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, aku percaya janji Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi keluargaku diselamatkan. Aku percaya, lihat, ucapkan janji firman Tuhan. Tuhan, aku percaya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran, itulah yang menguasai suamiku. Ayo dong, ucapkan janji Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan, maka kita akan berjalan di atas air. Kita akan melihat yang mustahil menjadi terjadi. Yang tadinya katanya tidak mungkin terjadi dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita meneduhkan hati kita. Saya akan berdoa buat setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku yang saat ini menonton program Selamat Pagi Roh Kudus ini. Aku berdoa
meneguhkan setiap kami. Iblis yang bekerja lewat panca indera kami, supaya kami fokus kepada masalah kami, supaya fokus kepada benjolannya, supaya fokus kepada apa kata dokternya, supaya fokus kepada stadiumnya, stadium 1, 2, 3, supaya fokus kepada masalah keuangan kami. Tetapi Tuhan Yesus yang berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, karena aku tuh lebih peduli, kata Tuhan. Kalau kita fokus, kita akan melihat mukjizat terjadi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya ketetapan hati, keteguhan hati untuk mengarahkan mata kami fokus kepada janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih biar firman Tuhan berbicara terus kepada setiap hati di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Mari sama-sama kembali kita katakan. Mari kita mengangkat tangan kita. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih Bapa. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi kita katakan, memujimu dan menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih sudah bersama-sama selama 30 menit. Kita memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa menuliskan beban doa, maka kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap beban doa yang saudara kirimkan. Saya percaya renungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka saudara akan melihat mukjizat terjadi di dalam hidupmu. Sampai bertemu kembali di hari Selasa dan di hari Kamis. Kita akan bersama-sama bersaat teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati.